Oke, untuk memahami maknanya, saya menghadirkan di depan teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, gambar. Jadi supaya kita bisa cepat memahami makna atau menghafal makna, kita akan lebih mudah dengan memvisualisasikan apa yang kita ingin terjemahkan. Ya. Apa yang kita ingin terjemahkan, dengan kita visualisasikan itu akan lebih mudah untuk kita Nah, sebelum kita menerjemahkan apa-apa yang berkaitan tentang madrasah, judul utama kita adalah Marafiqu al-Madrasah, atau bisa juga disebut dengan Al-Marafiqu Al-Ammah, Marafiqu Al-Ammah atau Marafiqu Al-Madrasah. Kalau madrasah tahu artinya? Oh, tinggal kita tahu Marafiqu. Apa itu Marafiqu? Fasilitas. Marafiqu adalah fasilitas. Al-Ammatu adalah fasilitas umum. Nah, yang namanya di sekolah, karena itu merupakan tempat publik, tempat untuk para siswa belajar, tentunya supaya sekolah itu menjadi tempat yang baik, tempat yang bagus, dia akan membutuhkan namanya al-marafiqu al-ammah, yaitu fasilitas umum. Nah, di antara fasilitas umum yang harus kita ketahui di sekolah, yang pertama adalah di sini kita lihat semuanya ya. Apa ini? Baca bareng-bareng. Tadi badi itu sebelah saya. Hada faslun. Hada faslun. Hada faslun. Hada faslun. Hadihi maktabatun. Hadihi maktabatun. Hadihi maktabatun. Hadihi maktabatun. Hadihi maktabatun. Hadihi maktabatun. Hada maksafun. Hada maksafun. Hada maksafun. Hada maksafun. Hada maksafun. Hada maksafun. Hada musalla. Hada musalla. Hada musalla. Hada musalla. Hada musalla. Hada musalla. Nah, coba kita tebak nih dari gambar yang di sini terlihat. Untuk gambar yang pertama ini apa? Artinya apa? Hada faslun. Ini hadihi maktabatun. Karena banyak bukunya kan, kita belum tahu maknanya maktabah, tapi karena ada gambarnya, oh iya, karena ada bukunya, jadi dia adalah perpustakaan. Ini apa nih? Kelihatan nggak gambarnya? Ini ada kasirnya, ada tempat jual beli, ada barang-barangnya apa? Maksofon. Jadi kalau kita jika di tempat yang seperti itu sebetulnya nanti dalam bahasa Arab adalah maksofon. Kemudian yang terakhir, nah ini lebih gampang nih, selain ada gambarnya, kalimat ini juga menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Musola, apa itu musola? Tempat sholat atau ya musola, masjid. Nah, begitu. Tapi di dalam hal ini kita sama-sama memahami ada yang harus kita sadari, harus ada yang kita pahami. Di sini ada sebutan hada dan hadihi. Dalam bahasa Arab, nah ini kita masuk ke gramatikal. Tadi hada dan hadihi artinya apa? Ini kan. Nah, ini tuh kalau saya ngomong ini hada faslun. Nahnu fil fasli. Kita di kelas. Hunaka atau dalika masjidun. Dalika masjidun. Itu masjid.
Berarti fungsi ini dan itu tuh dalam bahasa untuk apa sebutannya? Tun. Jadi yang namanya hada, hadihi, dalika, tilka. Dalika, tilka itu namanya adalah kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab sebutannya ismul isyarah. Ismul isyarah. Artinya apa ismul isyarah? Kata tunjuk. Paham di sini? Nah, kata tunjuk itu ada dua bagiannya. Kalau kita mau jeniskan pembagiannya, ada yang menunjukkan ini, ada yang menunjukkan itu. Setelah kita bagi kepada ini dan itu, di dalam bahasa Arab ada pembagian lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ini ya ini, mau dia apapun itu, ketika kita menunjukkan ini kepada benda apapun, kita tetap menggunakan kata ini. Kita mau menunjuk benda apapun dalam bahasa Indonesia, kita tetap menggunakan ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ada ini, ada itu yang dikhususkan kepada mudzakkar dan dikhususkan kepada mu'annas. Ada ini dan itu dan ada itu juga yang dikhususkan kepada mudzakkar dan itu yang dikhususkan kepada mu'annas. Paham? Nah, mana yang mudzakkar dan yang mu'annas? Hada artinya ini. Ini untuk kata benda yang mudzakkar. Sedangkan hadi maknanya juga ini, tapi dia untuk kata benda yang mu'annas. Dalika artinya apa? Tapi dalika digunakan untuk kata benda mudzakkar. Tilka makna juga itu, tapi tilka digunakan untuk kata benda mu'annas. Kata mudzakkar mu'annas. Paham? Sekarang pertanyaannya, apa yang menandakan kata benda itu menjadi kategori mudzakkar dan mu'annas? Ta'mal. Kata benda yang mu'annas ditandai dengan adanya ta'mal buton. Kata benda yang mudzakkar ditandai dengan tidak adanya ta'mal. Begitu seterusnya, tidak ada ta'mal buton, ada ta'mal. Coba kalau kita lihat berdasarkan contoh yang barusan kita tampilkan. Nah, lihat hada, kemudian dengan hadihi. Hada untuk menunjukkan kata kerja mudzakkar. Ya, hada untuk kata kerja mudzakkar. Lihat tandanya mudzakkar apa? Tidak ada ta'mal. Faslun merupakan kata benda, ya kan? Isim. Nah, dia kata benda untuk mudzakkar. Dia kata benda yang jenisnya adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena dia tidak ada ta'mal. Hadihi dipasangkan dengan maktabah. Kenapa hadihi dipasangkan dengan maktabah? Karena ada maktabatun diakhiri dengan ta'mal. Maka untuk menunjukkan kepada suatu benda yang namanya maktabat atau perpustakaan dalam bahasa Arab, kita menggunakan hadihi. Sekarang kalau kita masukkan ke dalika tilka dengan kata faslun dan maktabatun. Faslun dan maktabatun. Nah, mana yang dalika, mana yang tiga tilka? Dalika faslun.
Hadihi. Ini apa? Tilka. Maktabatul. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Lanjut aja ya. Jalan. Nah, Zalika tilka. Oke. Sekarang sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid yang kita tinggal di kelas, nah kita bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Nah, karena itulah sifat atau di mana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada sekolah yang kita punya. Selain dengan kita berprestasi, mengharumkan nama sekolah kita, hal yang terkecil harus kita mulai. Dengan apa? Dengan kita menjaga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, oleh sekolah di tempat kita belajar. Paham? Nah, dengan kita menjaga fasilitas, dengan kita menjaga fasilitas sekolah kita, tentunya sekolah kita akan menjadi, belajar kita akan lebih nyaman, sekolah kita akan lebih baik dilihat dan nyaman untuk kita hidup dan beraktivitas di sekolah. Nah, untuk itu saya menerapkan beberapa kalimat yang berkaitan tentang ini dalam bentuk huruf jar, dalam bentuk susunan kalimat huruf jar. Ada yang tahu huruf jar? Ada yang tahu huruf jar? Ada yang tahu? Apa itu huruf jar? Kata depan. Harful jar. Kata apa? Yang mana apabila ada isim yang berada setelah huruf jar, maka isimnya berharokat kasrah. Coba lihat pada kalimat di depan. Ta'atun nizami fi madrasati. Kenapa madrasati? Karena sebelumnya ada harfu jar. Karena di sini ada harfu jar, sebelum kalimat madrasah ada harfu jar, maka i'rabnya, gramatikalnya, susunan harokatnya kan kalian kita sama-sama tahu. Berubah harokat dalam bahasa Arab akan merubah arti. Nah, di sini karena ada harfu jar, maka al-madrasah yang berada setelah huruf jar dia berharokat kasrah. Lagi di bawahnya adhabu ila madrasati. Kenapa madrasati? Karena sebelumnya ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila. Coba diterjemahkan. Adhabu ila madrasati mubakiran, artinya apa? Saya pergi ke sekolah pagi. Sampai sini paham? Nah, sebelum ini contoh sedikit. Pertanyaannya, untuk kita mengetahui apa itu huruf jar, bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Mengetahui huruf jar? Nah, saya akan kasih cara di mana kita semua bisa menghafal huruf jar dengan baik dan cepat. Kelihatan nggak tulisannya? Hah? Nggak kelihatan? Saya tulis ulang atau saya contohkan dulu. Di sini ada baik. Jadi salah satu tradisi ulama kita dalam literatur kajian bahasa Arab kan banyak tuh. Kalau kalian pernah dengar qala Muhammadun huwa ibnu Malik, pernah nggak? Nah, itu gampang, itu menjadi suatu hal yang sangat terbiasa didengar oleh kuping kita. Sehingga apa? Sehingga kita karena dinadakan, betul nggak? Nah, di dalam nazaman seperti itu, ulama kita mengajarkan kita, memudahkan kita untuk menghafal huruf jar. Berapa sih jumlah huruf jar? Jumlah huruf jar ada 20. Bayangin. Coba kalau 20 itu kita eja satu-satu. Betapa sulitnya, ya kan? Maka di sini saya akan contohkan
nada, dan nanti akan kita praktekkan bersama-sama bagaimana nada huruf Z. Paham? Saya contohkan dulu. Maka huruf al-jari wa yamin ila hatta khala hasya'ada fi an'ala mudmud huruf balamukai wa'un wa ta'wal kafuwal tawala ala wa maka. Enak gak? Nah, ini bisa menggunakan nada-nada yang lainnya. Nanti akan kita praktekkan bersama-sama.